Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Kembangkasih, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kaur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi anti korupsi dan implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari kata corruptio atau corruptus, berarti kerusakan atau kebobrokan. Koruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang agama, material, mental, dan umum. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan korupsi adalah tindakan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat 7 jenis korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Berikut ciri-ciri korupsi. Dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri, dari setiap individu seperti sifat tamak, gaya hidup yang konsumtif, moral yang kurang kuat, dan faktor eksternal merupakan faktor politik, hukum, ekonomi, serta organisasi. Faktor-faktor lainnya dari sudut pandang organisasi dapat dilihat dari kurangnya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, serta lemahnya pengawasan. Dampak korupsi yang pertama yaitu dampak korupsi di bidang ekonomi, penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatkan utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, meningkatkan kemiskinan. Dampak korupsi di bidang pemerintahan, etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintah. Dampak korupsi di bidang hukum, peraturan perundang-undangan tidak efektif, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dampak korupsi di bidang politik, pemimpin koruptor, publik tidak lagi percaya demokrasi, menguatnya plutokrasi, kedaulatan rakyat hancur. Korupsi di bidang pertahanan dan keamanan, kerawanan pertahanan dan keamanan, garis batas negara yang lemah, serta kekerasan dalam masyarakat. Dampak korupsi di bidang politik, kualitas lingkungan rendah, serta kualitas hidup yang menurun. Adapun nilai-nilai anti korupsi terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Adapun pencegahan korupsi dapat dilakukan perbaikan sistem meliputi perbaikan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta lain-lain. Sedangkan perbaikan manusia dapat dilakukan melalui memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Berikut implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi.